Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuris Dwi Setiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah pemrograman animasi bersama dengan kelas KGP 17.2 ya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya. Bagaimana keadaan Anda pada hari ini? Ya, saya selalu berdoa semoga kita semua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua masih diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya, tidak ada satu halangan apapun ya. Amin. Dan saya juga selalu mengajak Anda untuk bersyukur ya atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan, bersyukur atas apa yang sudah kita miliki ya, karena kunci kebahagiaan di dunia ini sebenarnya mudah ya, yaitu pandai-pandai bersyukur dalam segala hal ya. Oke, materi pada siang hari ini itu adalah bagaimana memanfaatkan conditional brands untuk mengakhiri sebuah game ya. Jadi game itu kan pasti ada akhirannya ya. Ada tujuannya. Jika tujuannya sudah tercapai ya berarti gamenya sudah selesai. Nah, di dalam RPG Maker ya kita bisa membuat atau memanfaatkan conditional brands ya dalam untuk menaikkan level permainan ataupun untuk mengakhiri sebuah game ya. Jadi kalau sudah terpenuhi maka gamenya tersebut akan berakhir. Nah, caranya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Oke, jadi langsung kita simak bersama-sama ya. Nah, ini saya akan contohkan dulu fungsi dari conditional branch, tapi tidak untuk bukan untuk mengakhiri game atau menaikkan level ya. Saya coba dulu karena saya ingin menampilkan bahwa sebenarnya conditional branch itu bisa digunakan untuk beberapa hal ya. Contohnya
Nah, di sini ada percakapan, "Selamat siang, Kak. Apakah saya boleh melamar anak kakek?" Nah, di sini saya ingin menggambarkan bahwa ya, si kakek ini materialistis ya. Dia hanya mau menerima mantu yang kaya raya. Ya, maka dari itu ini akan menjadi dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama, jika si aktornya tadi kaya, maka apa yang terjadi? Dan yang kedua, jika si aktornya tadi tidak punya apa-apa, maka apa yang terjadi gitu ya. Nah, berarti di sini saya mengkondisikannya dengan conditional branch ya. Nah, conditional branch bisa apa saja ya? Bisa self switch ya, ada timer ya. Kemudian ada aktornya ya. Jadi misalkan aktornya siapa nih? Si Ralph. Iya. Nanti kalau dia sudah punya dual attack, apa dia sudah punya senjata ini ya, maka apa yang terjadi gitu kan. Ada lagi enemy. Enemy misalkan musuhnya siapa saja yang sudah dikalahkan ya. Terus karakternya misalkan apa dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada goal, item, weapon, armor ya, script dan lain sebagainya. Nah, ini saya contohkan kan karena tadi si kakek mensyaratkan ini kondisinya kalau kakeknya apa? Kalau yang melamar tadi kaya, saya anggap aja kaya ini dia punya berapa nih? 1 juta emas gitu ya atau lebih. Nah, maka kita akan diberikan dua pilihan ya. Jika kondisi ini terpenuhi ya, jika kondisi terpenuhi, nah ini saya simpel saja memberikan kondisi seperti ini. Si kakeknya tadi ya, kakeknya ini. Nah, si kakek tadi akan ngomong, nah, misalkan seperti ini. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi atau ini else ya, else itu tidak terpenuhi, maka yang terjadi apa? Nah, ini kondisinya ya. Nah, kemudian conditional branch ini nanti hubungannya dengan trigger. Trigger kalau kita kondisikan untuk percakapan seperti ini atau ada apa namanya kontak dengan karakter ya, berarti kita bisa menggunakan action button ataupun fire touch. Ya, karena script ini hanya akan berfungsi ketika ada konektivitas ya antara karakter dengan atau tokoh utama dengan karakter yang kita buat ini. Nah, sekarang kita coba. Saya oke. Ya, ini ketemu. Ini posisinya dia nggak punya apa-apa ya. Nah, maka saya akan buat perbedaan. Saya akan buat perbedaan ketika di sini nanti akan kaya ya. Ini dia punya
Nah, ini mentoknya cuma 100.000 ya. Mentoknya ternyata cuma 100.000. Maka ini saya ganti. Bukan 1 juta tapi 100.000 atau 10.000 gitu ya. Ya. Nah, oke. Ini tadi 100.000, sedangkan syaratnya dari kakeknya ketika dia punya 10.000 Mas. Ini saya tunjukkan dulu ketika maaf anak muda, anakku hanya untuk dinikahi orang kaya. Nah, ini ketika dia udah kaya, dia kembali lagi ke sana. Nah, itu untuk fungsi conditional branch ketika di dalam percakapan. Nah, berikutnya saya akan membuat sebuah kondisi ya. Itu bisa saja kita naik level ataupun game itu berakhir jika kondisi sudah terpenuhi. Maka kita bisa meletakkan di salah satu map ya. Kita bisa menggunakan karakter ataupun tidak menggunakan karakter ya. Di sini langsung saja saya menggunakan conditional branch. Nah, jika saya menggunakan emasnya ya, jika emasnya 1000 aja udah terpenuhi, maka nanti ini akan game over. Jika tidak terpenuhi, maka ini dibiarkan saja ya, karena game ini akan berakhir jika kondisi sudah terpenuhi. Nah, ini hubungannya dengan ini. Triggernya berarti kita menggunakan parallel proses. Ya, parallel proses ini di sini dia akan looping, akan menanti ini. Ini akan menanti terus sampai kondisi sudah terpenuhi baru nanti gamenya berakhir. Ya, ini kita coba. Nah, ini ketika saya memainkan game ya, bisa battle, bisa yang lain-lain, bisa ketemu dengan semua setting cerita yang sudah kita buat. Nah, ketika ini ditemukan, maka otomatis game akan berakhir ya. Game akan berakhir karena kita sudah menemukan. Nah, seperti ini. Nah, kuncinya di sini kita berikan trigger parallel proses. Parallel proses ini dia akan ini scriptnya akan di looping terus. Scriptnya akan dijalankan terus-menerus sampai kondisi ini benar-benar terpenuhi. Nah, kurang lebih seperti itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Nah, silakan Anda praktekkan di rumah. Nanti kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan tanyakan ke saya. Bisa lewat chatting, telepon, SMS, dan media sosial ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.